Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan teman-teman pada video presentasi kami mengenai final project yang berjudul Perbandingan Algoritma Decision Tree, Random Forest, SVM, Gradient Boosting, dan AdaBoost untuk prediksi ketepatan waktu pengiriman produk. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Atha dengan NRP akhir 020 dan juga rekan saya Ersa Adila dengan NRP akhir 030. Seperti yang kita tahu, di era digital, e-commerce memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, mengubah cara konsumen berbelanja dan pengiriman produk. Pengiriman tepat waktu adalah kunci kepuasan pelanggan dengan 23% keluhan terkait keterlambatan pengiriman dan 45% pelanggan berhenti berbelanja jika mengalami keterlambatan lebih dari 2 kali. Ketepatan waktu pengiriman tidak hanya mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan, tetapi juga reputasi dari perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang mengurangi keterlambatan pengiriman sebanyak 10% dapat meningkatkan penjualan mereka hingga 5%. Selama periode puncak seperti diskon besar, lonjakan permintaan dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman. Faktor-faktor seperti model pengiriman, layanan pelanggan, rating, dan biaya produk sangat mempengaruhi ketepatan waktu pengiriman. Mengatasi tantangan ini memerlukan penerapan teknologi dan metodologi machine learning seperti decision tree, random forest, SVM, gradient boosting, dan adaptive boosting untuk memprediksi ketepatan waktu pengiriman dan mengidentifikasi pola pengiriman yang tidak tepat waktu. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi perusahaan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi pengiriman dan kerjasama dengan mitra jasa ekspedisi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Kemudian kami memiliki tinjauan pustaka yang berisi statistika deskriptif, di mana merupakan metode untuk mengumpulkan angka serta menyajikannya dalam bentuk grafik untuk dianalisis dan ditafsirkan hingga menghasilkan kesimpulan. Statistika deskriptif dapat menjelaskan ringkasan sekumpulan data melalui grafik maupun tabel yang mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Di sini pada layar terdapat rumusan dari mean, varians, dan juga median. Kemudian ada decision tree, di mana merupakan salah satu metode dalam machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Metode ini sangat populer karena interpretasinya yang sangat mudah dan kemampuannya untuk menangani data yang non-linear. Decision tree bekerja dengan mempartisi data ke dalam subset yang lebih kecil berdasarkan aturan-aturan tertentu yang diperoleh dari fitur-fitur data. Proses pembentukan decision tree dimulai dari root node yang berlanjut ke internal nodes sehingga mencapai leaf nodes yang memberikan prediksi. Setiap node dalam pohon mempresentasikan sebuah fitur data, dan cabangnya menggambarkan keputusan berdasarkan fitur tersebut. Kemudian ada random forest, di mana merupakan metode klasifikasi yang berasal dari pengembangan metode chart atau classification and regression tree, berdasarkan pemilihan atribut acak pada setiap node. Dalam model random forest, terbentuk sejumlah besar pohon keputusan atau decision tree selama proses pelatihan. Setiap pohon dalam random forest memberikan prediksi kelasnya sendiri, serta keputusan akhir diambil berdasarkan hasil mayoritas dari semua pohon. Kemudian ada support vector mesin atau yang biasa kita kenal dengan SVM adalah metode machine learning yang didasarkan pada prinsip structural risk minimization yang bertujuan untuk menemukan hyperplane optimal yang dapat memisahkan dua kelompok dalam ruang input. SVM ini berfokus pada minimisasi batas atas kesalahan umum atau general error. Metode ini sering digunakan dalam klasifikasi karena memudahkan analisis teoritis menggunakan konsep pembelajaran komputasi. Nah, dalam layar tertera beberapa jenis kernel yang digunakan dalam SVM, yaitu ada linear, polinomial, RBF, dan juga tangen atau sigmoid. Lalu ada gradient boosting, di mana prinsip dasar dari gradient boosting adalah menggabungkan beberapa model prediksi yang lemah seperti decision tree untuk membentuk model yang lebih kuat. Algoritma ini bekerja secara iteratif di mana setiap model baru dibangun untuk mengoreksi kesalahan dari model sebelumnya. Proses ini melibatkan pembobotan kesalahan prediksi sehingga model selanjutnya lebih fokus pada kesalahan yang lebih sulit dikoreksi. Ini memungkinkan model gradient boosting untuk secara efektif mengurangi fungsi kerugian dan meningkatkan akurasi prediksi seiring dengan bertambahnya iterasi.
Kemudian ada adaptive boosting, di mana dimulai dengan menetapkan bobot awal yang sama untuk semua sampel dalam dataset pelatihan. Pada setiap iterasi, pengklasifikasian lemah dilatih pada dataset yang dibobotkan tersebut. Setelah pengklasifikasian lemah dilatih, performanya dievaluasi dan bobot sampel diperbarui terus. Sampel yang salah diklasifikasikan akan mendapat bobot yang lebih besar, sementara sampel yang diklasifikasikan dengan benar akan mendapatkan bobot yang lebih kecil. Pengklasifikasian lemah kemudian diberi bobot berdasarkan akurasi mereka, dan proses ini diulangi beberapa kali untuk menghasilkan beberapa pengklasifikasian lemah yang berbeda. Pada akhirnya, semua pengklasifikasi lemah digabungkan dengan bobot voting mereka untuk membentuk klasifikasi kuat. Kemudian ada recursive feature elimination atau RFE, merupakan salah satu metode feature selection dengan cara mencari model dan menghilangkan feature terlemah hingga jumlah feature yang ditentukan tercapai. Feature ini diberi peringkat berdasarkan atribut koefisien model dan secara rekursif menghilangkan sejumlah kecil feature pada setiap putaran. RFE ini mencoba menghilangkan dependensi dan kolineritas yang mungkin ada dalam model. RFE memerlukan sejumlah fitur tertentu untuk dipertahankan, namun seringkali tidak diketahui sebelumnya beberapa banyak fitur yang valid. Untuk menemukan jumlah optimal feature, validasi silang digunakan dengan RFE untuk menilai subset feature yang berbeda dan memilih koleksi feature yang paling baik. Kemudian ada deteksi multikolinearitas, di mana multikolinearitas sendiri kondisi di mana terjadi hubungan linier antara satu pasang atau lebih variabel prediktor. Adanya kasus multikolinearitas antara prediktor dapat dideteksi menggunakan nilai VIF atau Variance Inflation Factor dengan rumus sebagai berikut. Lalu ada key fault cross validation, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengurangi bias dan varians dalam evaluasi model. Dalam metode pembagian data tradisional seperti split train test, evaluasi model dapat dipengaruhi oleh pembagian data yang tidak seimbang. Key fault cross validation memastikan bahwa setiap data point digunakan untuk pelatihan dan pengujian, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap dan tidak bias tentang kinerja model. Hal ini sangat penting dalam situasi di mana dataset yang tersedia tidak terlalu besar karena memastikan penggunaan data tersebut efisien. Kemudian ada grid search, di mana optimalisasi algoritma machine learning ini merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkan performa model. Tuning parameter merupakan proses penentuan hyperparameter yang optimal untuk algoritma pembelajaran. Kombinasi hyperparameter terbaik dari suatu model dapat dilakukan dengan grid search ini. Cara kerja dari algoritma grid search ini adalah melakukan uji coba kombinasi parameter-parameter yang ada untuk memilih parameter yang paling optimal. Kemudian terdapat matriks evaluasi, ada akurasi, sensitivitas, dan juga spesifisitas, di mana akurasi sendiri didefinisikan sebagai proporsi prediksi benar terhadap jumlah total prediksi yang dibuat oleh model, dengan rumusan sebagai berikut, dan juga sensitivitas, yaitu mengukur kemampuan model untuk dengan benar mengidentifikasi data positif dari seluruh data positif yang ada. Kemudian ada spesifisitas, di mana menunjukkan kemampuan model untuk dengan benar mengidentifikasi data negatif dari seluruh data negatif yang ada. Kemudian ada receiver operating characteristic atau ROC, memungkinkan pengembang model untuk melihat trade-off antara sensitivitas dan juga spesifisitas. Idealnya, model yang sempurna akan mencapai TPR sebesar 1 dan FPR sebesar 0 yang akan menghasilkan titik di sudut kiri atas ROC curve. Semakin dekat kurva ke sudut kiri atas, semakin baik kinerja model. Area under the curve atau AUC adalah metrik yang sering digunakan untuk merangkum informasi dari ROC curve ke dalam satu nilai dengan nilai AUC berkisar antara 0 hingga 1. AUC memberikan gambaran tentang kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan kelas negatif. Model dengan AUC mendekati 1 dianggap sangat baik, sedangkan model dengan AUC mendekati 0,5 dianggap tidak lebih baik daripada tebakan acak atau random. Kemudian adapun data yang kami gunakan seperti terdapat di layar yang dapat diakses pada Kaggle dengan link di layar juga.
Lalu kami menggunakan variabel penelitian sebagai berikut, di mana ID, nomor identifikasi unik untuk setiap entry data, kemudian ada warehouse block, ada mode of shipment, customer card calls, dan juga lainnya. Dengan langkah penelitian yang awalnya kami mengumpulkan data dari Kaggle, kemudian kami melakukan preprocessing data, lalu kami memasukkan algoritma decision tree, algoritma random forest, SVM, dan juga gradient boosting, dan ada boosting untuk kemudian kami melakukan perbandingan hasil evaluasi dari kelima metode tersebut. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan EDA atau Exploratory Data Analysis, di mana langkah ini merupakan langkah yang krusial dalam analisis data karena membantu memahami struktur, distribusi, dan tipe data, serta mendeteksi anomali dan kesalahan pada data. Nah, EDA juga memungkinkan eksplorasi hubungan antara variabel melalui visualisasi, membantu pemilihan fitur yang relevan, dan memahami distribusi data yang dapat mempengaruhi analisis selanjutnya. Nah, pada layar didapatkan informasi bahwa sebagian besar pengiriman produk menggunakan warehouse block F dengan mode pengiriman menggunakan kapal. Dan penilaian pelanggan dengan memberikan rentang angka 1-5 cenderung konstan, di mana jumlah pelanggan yang memberikan penilaian sangat baik maupun sangat buruk tidak begitu signifikan. Kemudian juga sebagian besar kepentingan produk yang dikirim adalah low, dengan jumlah pelanggan yang membeli produk berdasarkan jenis kelamin tidak signifikan, artinya hampir sama antara perempuan maupun laki-laki. Berdasarkan histogram yang terdapat pada slide PPT, didapatkan informasi bahwa berdasarkan histogram tersebut, variabel dengan tipe data numerik memiliki distribusi yang berbeda-beda. Variabel customer care calls hampir membentuk distribusi normal, di mana panggilan untuk melacak status pengiriman seringkali dilakukan sebanyak 4 kali. Distribusi harga produk cenderung bervariasi pula dengan kecenderungan normal. Pelanggan yang membeli produk e-commerce sebelumnya, sebagian besar dari mereka pernah membeli produk 2 hingga 5 kali. Kemudian diskon pada produk yang dibeli pelanggan lebih banyak berada pada rentang persentase 0-10%, di mana berat barang yang dikirimkan cenderung bervariasi dari 1 hingga 7 kg. Nah, ini merupakan analisis bivariat, di mana kami ingin mendapatkan informasi apakah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel respon. Nah, didapatkan informasi tidak ada pengaruh signifikan antara blok gudang dan ketepatan waktu pengiriman berdasarkan visualisasi yang tergambar pada slide PPT, di mana semua blok menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang tidak tiba tepat waktu. Kemudian juga berdasarkan mode pengiriman tidak ada perbedaan yang signifikan di mana semua mode pengiriman cenderung tidak tepat waktu. Tidak ada pula hubungan yang terlihat antara penilaian pelanggan dan ketepatan waktu pengiriman. Dan tidak ada pengaruh yang signifikan pula dari tingkat kepentingan produk terhadap waktu pengiriman. Artinya, semua tingkat menunjukkan lebih banyak produk yang tidak tepat waktu tibanya. Kemudian juga tidak ada efek dari jenis kelamin pelanggan. Nah, ini merupakan KDE plot. Jadi, informasi yang dapat kami ambil yaitu terlihat bahwa jumlah panggilan tidak memiliki hubungan yang kuat dengan waktu pengiriman. Kemudian terlihat bahwa hampir di semua rentang harga produk cenderung tidak tiba tepat waktu. Namun ketika harga berada di kisaran sekitar 300 US dollar, lebih banyak produk yang tiba tepat waktu. Kemudian juga tidak terlihat adanya hubungan yang signifikan antara pembelian sebelumnya dengan ketepatan waktu pengiriman produk. Namun, sebagian besar pelanggan yang sebelumnya melakukan pembelian 2-3 kali cenderung menerima produk tidak tepat waktu. Kemudian terlihat ada hubungan antara diskon yang ditawarkan dan waktu pengiriman produk, di mana produk dengan diskon sebesar 0-10% cenderung tiba tepat waktu. Sementara itu, produk dengan diskon di atas 10% lebih cenderung tidak tiba tepat waktu. Kemudian terlihat pula bahwa produk dengan berat di bawah sekitar 4.000 gram atau 4 kilo cenderung tidak dikirim tepat waktu, sementara produk dengan berat di atas 4.000 gram atau 4 kilogram cenderung tiba tepat waktu. Nah, ini merupakan visualisasi dari variabel respon, di mana berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa data masih cukup seimbang atau balance data, sehingga nilai akurasi dapat dijadikan sebagai metrik evaluasi.
Nah, ini merupakan heatmap korelasi Pearson, di mana heatmap di samping menunjukkan bahwa variabel weight in grams memiliki korelasi paling kuat dengan nilai negatif sebesar min 0,414. Artinya, semakin berat produk, maka semakin kecil kemungkinan produk untuk tidak tiba tepat waktu. Hal ini sejalan dengan plot KDA atau kernel density estimate yang telah divisualisasikan sebelumnya. Nah, ini merupakan statistika deskriptif sebelum dilakukan preprocessing, jadi terdapat informasi seperti min, standar deviasi, minimum, maksimum, dan juga quartile 1, 2, dan juga 3. Di mana terlihat bahwa terdapat 10.999 data yang dilakukan analisis. Kemudian kami juga melakukan preprocessing data. Yang pertama, kami mengecek duplikat data dan terlihat bahwa dataset tidak memiliki data duplikat. Kemudian kami mengecek missing value yang mendapatkan informasi bahwa dataset sudah tidak memiliki missing value. Kemudian kami juga mengecek konsistensi data, di mana dataset terlihat bahwa memiliki nilai yang konsisten pada variabel kategorinya. Kami juga mendeteksi outlier. Jadi sebelum outlier diatasi, gambarnya dapat dilihat pada slide yang di sebelah atas, di mana terdapat banyak outlier yang harus diatasi. Kemudian kami melakukan penghapusan outlier dengan menggunakan IQR atau interquartile range untuk variabel prior purchases dan discount offered untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi anomali. Nah, ternyata setelah dilakukan penghapusan outlier, masih terdapat outlier pada variabel discount offered, namun outlier tersebut sudah jauh lebih teratasi. Selanjutnya kami melakukan label encoding, di mana tujuannya untuk mengubah variabel kategorik menjadi bentuk numerik. Nah, hal ini itu tujuannya untuk membantu algoritma machine learning untuk memahami dan memproses variabel kategorik sebagai fitur dalam model. Selanjutnya kami juga melakukan standarisasi data pada variabel numerik dengan tujuan untuk memastikan setiap variabel memiliki skala yang sama sehingga tidak ada variabel yang mendominasi penghitungan jarak. Ini merupakan statistika deskriptif setelah dilakukan preprocessing data, di mana tadi awalnya datanya ada sekitar 10.999 menjadi 7.971 karena ada penghapusan outlier. Kami juga melakukan feature selection karena kami menganggap 10 variabel independen itu sangat banyak. Jadi kami ingin melakukan feature selection untuk menemukan fitur-fitur mana sih yang sekiranya sangat penting untuk dilakukan analisis. Kami menggunakan metode Recursive Feature Elimination atau RFE, di mana RFE ini merupakan teknik untuk melakukan seleksi fitur yang bertujuan untuk meningkatkan performa model dengan memilih subset fitur yang paling relevan. Nah, berdasarkan feature selection menggunakan RFE ini, dengan model estimatornya menggunakan random forest, terdapat 5 features yang terpilih, yaitu warehouse block, customer care calls, cost of the product, discount offer, dan juga weight in grams. Nah, kami juga mengecek nilai VIF pada variabel prediktor yang telah terpilih. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengecek apakah terjadi multikoliniaritas. Nah, didapatkan nilai VIF untuk 5 variabel independen yang terpilih menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Artinya tidak ada korelasi antara variabel independen dan variabel independen lainnya, atau dengan kata lain tidak terdapat multikoliniaritas. Nah, kemudian masuk ke dalam metode klasifikasi decision tree. Jadi, langkah pertama dalam analisis klasifikasi decision tree adalah membagi data menjadi dua, yaitu data train dan juga data test dengan proporsi data sebesar 0,2. Nah, selanjutnya melakukan tuning hyperparameter menggunakan grid sort CV dengan fold sebanyak 5. Nah, selanjutnya model yang dibangun yang telah mendapatkan hyperparameter yang optimum seperti pada layar, yaitu decision tree classifier dengan kriterion gini, max dip 10, min sample split 1, dan min sample split 2. Dengan model hyperparameter optimum itu yang dibangun, akan dilakukan cross validation menggunakan metode K-fold CV dengan percobaan sebanyak 9 fold, yaitu K sama dengan 10 sampai K sama dengan 2 sampai K sama dengan 10. Dan didapatkan nilai akurasi tertinggi adalah saat percobaan dengan K sama dengan 8. Dan nilai akurasi yang didapatkan adalah 64,8987%. Yang kedua yaitu metode klasifikasi random forest, langkahnya sama, membagi
data train dan juga data test, melakukan tuning hyperparameter, dan didapatkan parameter optimum yaitu max-depth 10, min sample split 1, min sample split 5, dan n estimator 100. Lalu kami melakukan cross-validation menggunakan key-fold CV dengan K sama dengan 2 sampai K sama dengan 10, dan didapatkan nilai akurasi tertinggi saat percobaan K sama dengan 8 dengan nilai akurasinya yaitu 71,1095%. Yang ketiga yaitu metode klasifikasi support vector machine atau SVM, langkahnya masih sama yaitu membagi data train dan juga data test, lalu melakukan tuning hyperparameter, didapatkan parameter optimum yaitu C sama dengan 1, degree sama dengan 2, gamma auto, dan kernelnya poly. Kami juga melakukan cross validation dengan metode K-fold CV dengan sebanyak 9 fold yaitu K sama dengan 2 sampai K sama dengan 10 dan didapatkan nilai akurasi tertinggi saat K sama dengan 7 dengan nilai akurasinya sebesar 57,4712%. Yang keempat yaitu metode klasifikasi gradient boosting. Langkahnya sama, kami membagi data train dan juga data test, kemudian melakukan tuning hyperparameter dan didapatkan parameter optimum yaitu learning rate sebesar 0,01, max depth 3, min sample split 4, min sample split 2, dan n estimator sebanyak 200. Dan kami melakukan cross validation menggunakan key-fold CV dengan K sama dengan 2 sampai K sama dengan 10 dan didapatkan nilai akurasi tertinggi saat K sama dengan 7 dengan nilai akurasi sebesar 60,9840%. Yang terakhir yaitu metode klasifikasi adaptive boosting atau ADABUS. Langkahnya sama yaitu membagi data train dan juga data test, kemudian melakukan tuning hyperparameter, lalu didapatkan parameter yang optimum yaitu learning rate sebesar 1 dan n estimator sebesar 100. Kami juga melakukan cross validation dengan menggunakan metode K-fold CV dengan percobaan sebanyak 9 fold yaitu K sama dengan 2 sampai K sama dengan 10 dan didapatkan nilai akurasi tertinggi saat percobaan K sama dengan 8 dan nilai akurasinya sebesar 60,9714%. Setelah kami menghitung semua metode, didapatkan nilai akurasinya, didapatkan nilai sensitivitas, spesifitas, advanced score, dan juga nilai AUC, didapatkan hasil seperti pada slide PPT, yaitu random forest adalah metode klasifikasi yang menghasilkan nilai akurasi yang paling tinggi dibandingkan dengan keempat metode lain. Pada masing-masing fold dengan nilai akurasi tertinggi terdapat pada K sama dengan 8, yaitu sebesar 71,1095%, yang menandakan bahwa metode random forest merupakan metode terbaik untuk memprediksi ketepatan waktu pengiriman produk, di mana metode random forest dengan hyperparameter n estimator sebesar 100, max depth sebesar 10, min sample split sebesar 5, dan min sample split sebesar 1, mampu mengklasifikasikan kategori ketepatan waktu pengiriman produk dengan nilai akurasi sebesar 71,1095%, sensitivitas sebesar 0,71195, spesifisitas sebesar 0,950741, advanced score sebesar 0,69458, dan nilai AUC sebesar 0,84081. Kemudian ada kesimpulan dan juga saran, di mana setelah dilakukan EDA atau exploratory data analysis, pre-processing data, serta feature selection, didapatkan 5 variabel penting yang digunakan untuk analisis klasifikasi, yaitu variabel warehouse block, customer care calls, cost of the products, discount offered, dan wage in grams. Yang kedua, yaitu algoritma terbaik dalam memprediksi ketepatan waktu pengiriman produk, tepat waktu atau tidaknya, adalah algoritma random forest, karena nilai akurasinya paling tinggi jika dibandingkan dengan keempat metode lain. Yang ketiga yaitu performa metode random forest untuk memprediksi ketepatan waktu pengiriman produk, tepat waktu atau tidaknya melalui tahap train dan tes menggunakan key-fold cross validation dengan K sama dengan 8 dengan hyperparameter yaitu jumlah pohon dalam hutan atau n estimator sebesar 100, kedalaman maksimum pohon atau max depth sebesar 10, minimum sampel pemisahan atau min sample split sebesar 5, dan minimum samples per daun atau min sample slip sebesar 1 menghasilkan nilai akurasi sebesar 0,711095 atau 71,1095%, sensitivitas sebesar 0,711095, spesifisitas sebesar 0,950741, advanced score sebesar 0,692458, dan nilai AUC sebesar 0,840801. Berikutnya adalah saran yang dapat kami berikan berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan, yaitu algoritma random forest yang menunjukkan kinerja terbaik dalam memprediksi ketepatan waktu pengiriman produk. Nah, beberapa saran
untuk peningkatan lebih lanjut meliputi yang pertama, optimasi hyperparameter dengan menambahkan kombinasi-kombinasi hyperparameter lain, mempertimbangkan penggunaan metode ensemble yang menggabungkan prediksi dari beberapa model yang berbeda untuk meningkatkan kinerja keseluruhan, kemudian pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dan integrasi model dengan sistem operasional perusahaan. Juga penting bersama dengan pelatihan dan sosialisasi pada tim operasional untuk memastikan hasil prediksi dapat dimanfaatkan dengan efektif. Nah, dengan langkah-langkah ini tadi diharapkan kinerja model prediksi dapat lebih ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perusahaan e-commerce. Berikutnya yaitu referensi yang kami gunakan dari buku maupun dari jurnal-jurnal terkait. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan juga teman-teman yang telah mendengarkan dan juga memperhatikan. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.